Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita berjumpa kembali ya dalam pelajaran ekonomi. Yang akan kita bahas hari ini tentang badan usaha ya. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum melaksanakan pembelajaran. Silakan Mas, dipimpin maju. Di sini Ibu tampilkan ya ada beberapa gambar, ada 8 nih. Nah, pernahkah kalian melihat kegiatan usaha ini? Di mana nih kegiatan usahanya? Di jalanan ada pom bensin, ada Pertamina. Di mana lagi? Pertanian, di kampung ada sawah, atau mungkin kalian punya kampung, neneknya atau orang tuanya pernah atau punya sawah ya. Nah, sering kalian melihatnya di sini ya, kegiatan seperti ini. Kemudian ada ini kegiatan apa yang ketiga? Industri apa? Baju ya. Nah, industri baju atau tekstil di sekitaran Bojong Sari ada nggak industri tekstil atau PT yang bergerak dalam bidang itu? Ada ya, banyak ya PT-PT. Kemudian ini pertambangan. Kalau ini supermarket ya, kalian mungkin sering belanja ya, belanja bulanan sama orang tua misalkan nganter ya ke supermarket ya. Nah, kalian sering. Nah, ini kalau kalian sakit juga diperiksa sama dokter. Nah, ini ternyata termasuk dalam badan usaha ya. Nah, kemudian di sawah ini ada PDAM ya. Ini semuanya yang ada atau yang Ibu tampilkan di sini merupakan jenis daripada badan usaha yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Oke, nah itu akan tanya nih, bagaimana kalau di suatu negara nih, cakupannya sudah luas, bagaimana kalau suatu negara itu tidak ada badan usaha atau tidak ada kegiatan usaha, bagaimana? Perekonomiannya hancur, apalagi penganggurannya tinggi, kemudian apa lagi? Inflasi, apa lagi? Stok bahan pokok menipis, nggak ada pertanian, ya. Nah, pasti ya, yang pasti perekonomian akan menurun, kemudian pengangguran merajalela, otomatis masyarakatnya tingkat kemiskinannya pun akan tinggi, pendapatan hasilnya akan rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Yaitu yang akan terjadi apabila di suatu negara tidak ada kegiatan usaha ya. Makanya penting kegiatan usaha ini. Kenapa? Ada pemasukan ke negara juga. Oke ya. Untuk lebih jelasnya kalian akan Ibu bagikan LKPD ya. Kalian Ibu bentuk 5 kelompok ya. Kalian akan mendiskusikan tentang badan usaha dan mendiskusikan bersama teman ya mengenai bentuk atau pengelompokannya. Silakan didiskusikan bersama teman ya. Oke.
Panji mau? Udah. Boleh Mas Bias. Tadi moderator sama pengertian ya. Oke, sudah cukup? Apa sudah selesai atau belum untuk presentasi? Sudah siap ya? Siap. Oke. Kita mulai dulu dari kelompok 1 ya. Kelompok 1. Silakan. Oke. Kelompoknya lagi silakan. Dalam bentuk lagu ya. Oke, siap. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kita tentang badan usaha. Di sini kita mempresentasikannya dalam bentuk lagu. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Wadria sudah memberikan kami waktu untuk presentasi kita dan terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Kemudian perkenalkan nama saya Nelva Yasya. Saya Christian Cynthia. Saya Oliver. Teman-teman bantu tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Nah, jadi dari lagu yang telah kami nyanyikan tadi itu dapat diulas kembali. Badan usaha itu terbagi menjadi 2. Ada yang berdasarkan lapangan usahanya atau kegiatan dan berdasarkan kepemilikan modal. Nah, kalau dari lapangan usaha kegiatan itu terbagi lagi menjadi 5. Ada ekstraktif yang mengambil hasil itu langsung dari alam. Terus ada agraris yang hasilnya itu berhubungan dengan alam. Lalu ada perdagangan di mana itu membeli barang lalu menjualnya kembali tanpa diubah. Terus ada industri yang mengolah bahan dari bahan mentah jadi bahan jadi, dan ada jasa yang memberikan pelayanan. Lalu ada badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Itu ada badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan badan usaha milik daerah. Nah, sekian presentasi lagu dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan dong saya lanjut. Saya tanya nih, kan agraris sama ekstraktif itu beda dalam. Itu tuh perbedaan yang menonjol itu apa? Kalau ini menjawab pertanyaan dari yang tadi, kalau ekstraktif itu langsung dia langsung mengambil itu tanpa adanya proses, tanpa ada proses. Jadi nggak usah ada orang jadi dia benar-benar langsung ambil. Contohnya itu seperti penambangan, terus juga penambangan pohon. Terus kalau misalnya agraris itu dia ambil hasil tapi harus diolah dulu, ada prosesnya. Contohnya itu pertanian atau budidaya ikan yang ikan itu harus dirawat dulu ya. Ya.
sekali ya dalam berlaku mempresentasikannya. Pertanyaan dari Kayla dan dari Dewa. Jadi di sini usaha merupakan tempat untuk kita produksi. Pertanyaannya, apakah jika produknya tidak tercipta dari perusahaan itu, apa sih perusahaan itu? Kita balik ke yang di sini sudah sama lakukan usaha ya. Di sini ada yang ekstraktif, gratis, bagaimana industri, dan yang lain ada jasa. Jasa ini ada pelajar seperti tukang sampah ekstraktif dan juga dulu dekat itu. Apakah kalau misalnya produknya tidak terlihat telah dimiliki media usaha, bebannya dia karena pada usaha itu tentu tingginya bisa menghasilkan manfaat untuk orang lain. Ini sudah cukup. Yang lain ada yang bertanya? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau sudah cukup mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa sih berusaha itu? Jadi berusaha merupakan satuan yuridis ekonomi formal dan juga merupakan ekonomis yang juga mendapatkan apa serta memberikan layanan kepada masyarakatnya. Kemudian berusaha ini berbentuk mencari kertas yang telah ditentukan dan juga ditantangani oleh pemerintah. Nah, berusaha ini memiliki keterkaitan dengan perusahaan. Nah, apa sih hubungannya? Nah, jadi perusahaan itu merupakan organisasi yang bertujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Sedangkan badan usaha itu merupakan lembaga hukum yang mengurus perusahaan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan merupakan bagian dari badan usaha. Nah, kalau tadi itu jenis-jenis yang berdasarkan lapangan usahanya, ini jenis kedua itu adalah badan usaha yang berdasarkan dengan kepemilikannya. Berdasarkan kepemilikannya, badan usaha itu dibagi menjadi 3, yaitu badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, dan badan usaha milik swasta atau BUMS. Pertama, badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh sahamnya dipegang oleh negara. Yaitu contohnya ada Pertamina, ada PLN, dan PT Kertani. Jadi badan usaha itu pertama ada BUMN. BUMN itu singkatan dari badan usaha milik negara. Badan usaha ini kemudian dimiliki sahamnya dimiliki oleh negara dan berperan penting dalam perekonomian negara, terutama di sektor strategis. Contohnya seperti Pertamina, PLN, dan Telkomsel. Oke, lanjut ada BUMS. BUMS itu singkatan dari badan usaha milik swasta. Badan usaha ini modalnya dimiliki oleh pihak swasta seperti individu, kelompok maupun perusahaan. Tujuannya untuk mencari keuntungan maupun di level BCA, perusahaan internasional dan lain-lain. Tiga itu ada BUMD. BUMD itu singkatan dari badan usaha milik daerah dan badan usaha ini untuk seluruh sahamnya sebagai usaha modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuannya untuk meningkatkan perekonomian daerah, memberikan pelayanan publik dan mencari keuntungan. Contohnya seperti BKI, PDAM, yang sudah mengalami di daerah. Ya, keren-keren sekali ya kalian presentasinya ya. Ada yang baku, infografik, kemudian PPT ya. Oke, berarti kesimpulannya apa hari ini pembelajarannya? Kesimpulannya apa? Oke, ada yang mau menyimpulkan? Ya, apa? Kesimpulannya dari hari ini, ayo, simpulkan, ayo. Ya. Itu tujuannya mendapatkan keadilan dan juga melayani masyarakat. Itu mungkin saya kata juga pemerintah.
semua ya tadi dalam bentuk presentasinya. Ya, gimana hari ini kalian sudah bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik ya? Sudah. Kemudian bagaimana kalian sudah paham tentang pengklasifikasian? Jika kalian menemukan perusahaan-perusahaan di pinggir jalan, kalian sudah bisa membedakan mana itu badan usaha milik negara, mana itu badan usaha milik swasta dan milik daerah. Kita akan bahas tentang badan usaha milik negara dan milik daerah ya. Seperti apa sih? Apakah pemilikannya sepenuhnya oleh pemerintah atau bagaimana ya? Nah, itu akan kita pelajari di minggu depan ya. Nah, untuk kegiatan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Ibu akhiri dengan bilang taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.